Banyak orang berpikir bahwa memulai keluarga itu adalah hal yang berat. Misalnya saja ada drama pernikahan, belum lagi menyatukan dua keluarga besan. Tapi menurut saya yang terberat itu bukan memulai, melainkan mempertahankan pernikahan. Ada orang yang sudah menikah puluhan tahun pun masih bisa bercerai. Bahkan mereka sudah punya anak, sudah punya cucu pun masih ada potensi untuk mereka bercerai. Menurut saya keluarga bukan hanya bentukan manusia, tetapi keluarga merupakan unit organisasi yang dirancang langsung oleh Tuhan. Oleh karena itu saya yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kita panduan untuk kita bisa menjalani keluarga yang sesuai dengan rancangannya Tuhan. Tapi di zaman sekarang ini kita sering melupakan arahan Tuhan. Kita lebih sering mendengarkan bagaimana sosial media, bagaimana keluarga, bagaimana teman memberikan nasihat terhadap pernikahan kita. Sampai akhirnya kita bingung sendiri kenapa keluarga kita malahan semakin berantakan. Setelah saya mempelajari Alkitab lebih mendalam, saya bisa menemukan ada 5 prinsip dasar mengenai fondasi pernikahan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan mungkin pada saat kamu ikut pranikah pun belum mendapatkan prinsip atau nilai-nilai ini. Jika satu saja dari 5 fondasi ini rapuh, maka saya yakin keluarga Anda dalam bahaya yang besar. Dan prinsip yang terakhir menurut saya adalah prinsip yang paling penting. Karena itu jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Mari kita mulai. Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Ketika kedua orang menikah, banyak yang berpikir mereka ini sedang menyatukan rumah, menyatukan gaji atau penghasilan, atau menyatukan dokumen mereka menjadi satu kakak yang bersama. Tapi menurut Alkitab, pernikahan itu bukan penggabungan, melainkan penyatuan. Jadi dua hal ini merupakan suatu yang berbeda. Di Kejadian pasal 2 ayat 24, Tuhan berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Perhatikan kata-katanya, menjadi satu daging. Bukan dua orang yang sedang hidup berdampingan, bukan dua orang yang sekedar tinggal dalam satu rumah, tapi dua orang yang menjadi satu. Bayangkan seperti ini, ketika kita ingin membuat kopi susu, kita mengambil kopi, lalu mengambil susu dan mencampurnya dan mengaduknya, sehingga keduanya menjadi satu kopi susu. Dan dua ini kita tidak bisa pisahkan lagi, mana yang kopi, mana yang susu, karena keduanya sudah menjadi sesuatu hal yang baru, yaitu kopi susu. Tapi kenyataannya, banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi mereka seperti dua orang asing yang tinggal bersama. Contoh paling nyata adalah soal harta. Terkadang saya menemukan ada orang yang masih memisah-misahkan harta. Misalnya penghasilan istri untuk istri, penghasilan suami untuk suami, dan mereka tidak saling mencampur soal harta mereka. Bahkan terkadang mereka masih berselisih mengenai siapa yang bayar listrik dan siapa yang bayar sekolah anak. Sekilas terlihat seperti adil ya, karena pembagian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Tapi coba kita pikirkan lebih dalam. Kalau masih membagi milikmu dan milikku, maka apakah itu bisa dikatakan mereka sudah menjadi satu? Ketika Alkitab berkata menjadi satu daging, itu bukan hanya soal penyatuan secara fisik, tapi ini penyatuan yang menyeluruh, termasuk juga kepada harta. Memisahkan harta dalam pernikahan itu memberikan sinyal yang sangat berbahaya. Seolah mereka tidak percaya bahwa mereka akan bersama seterusnya. Tapi pernikahan Kristen tidak dirancang dengan pintu darurat. Pernikahan Kristen dirancang dengan komitmen sampai maut memisahkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, jemaat mula-mula saling mengasihi sampai-sampai digambarkan seperti ini. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bayangkan kalau antar jemaat aja mereka punya pola pikir seperti itu, apalagi ini antara suami dan istri. Jadi dalam pernikahan itu tidak ada kata uangku atau uangmu, tetapi harta yang mereka miliki itu adalah milik mereka berdua. Kesatuan juga bukan hanya berbicara soal harta, tetapi juga ada perubahan pola pikir yang tadinya menggunakan kata aku, tetapi diganti dengan kita, karena dia tidak hidup lagi sendiri. Misalnya ada masalah anak, maka yang keluar
besar adalah bagaimana kita bisa menghadapi bersama. Atau misalnya ada masalah dalam keluarga besar pun juga yang terpikir adalah kita selesaikan bersama. Dan mungkin ada keputusan besar yang diambil, itu pun juga harus kita diskusikan bersama. Ingat tadi ayatnya bilang bahwa seorang akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu bukan berarti bahwa mereka itu membuang orang tua, melainkan ada perubahan loyalitas yang tadinya kepada orang tua, tapi sekarang berganti kepada pasangan. Dan ini yang terkadang terjadi masalah di dalam keluarga. Ketika misalnya suami masih lebih mendengarkan suara ibunya daripada istrinya, atau misalnya istrinya jauh lebih bergantung kepada orang tuanya daripada kepada suaminya. Kesatuan juga berarti bahwa pasangan ini harus memiliki visi yang sama. Seperti misalnya bahtera itu harus diarahkan ke satu arah yang tepat. Nah, ini juga suami istri harus memiliki visi yang sama. Misalnya dalam visi pelayanan, bagaimana mereka melayani di dalam Tuhan, atau misalnya dalam mengasuh anak, bagaimana nilai-nilai yang mau ditanamkan. Ini harus ada kesatuan di antara mereka berdua. Ibaratnya kalau pasangan ini berada di perahu, maka tidak mungkin pasangan ini saling mendayung ke arah yang berbeda. Kedua-duanya harus mendayung ke arah yang sama, sehingga perahu ini dapat bergerak maju ke depan. Jadi prinsip yang pertama ini merupakan fondasi dari keempat bangunan yang lain. Karena tidak mungkin kita menjalankan empat yang lain ini tanpa adanya kesatuan di antara pasangan. Sekarang kita akan masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah keterbukaan. Di Kejadian 2 pasal 25 ada ayat yang singkat tapi arti dan maknanya itu sangat mendalam. Alkitab berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sekilas kalau kita lihat ayat ini seperti berbicara soal fisik. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya Tuhan sedang mengungkapkan kondisi yang ideal yang Tuhan rancang dalam pernikahan Kristen. Telanjang dan tidak malu. Itu artinya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada topeng, dan tidak ada dinding yang memisahkan. Dua orang yang benar-benar saling mengenal, luar dan dalam, dan mereka saling menerima. Itulah keterbukaan total. Tapi sekarang coba kita lihat kenyataannya. Berapa banyak pasangan suami istri yang takut membuka HP masing-masing? Bahkan terkadang HP di password, atau bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka menghapus chat supaya tidak dilihat oleh pasangan. Keterbukaan di sini menurut saya juga saling percaya dengan HP masing-masing pasangan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada juga fenomena di mana pasangan ini tidak berani curhat satu dengan yang lain. Mungkin dengan berbagai alasan, antara lain misalnya takut pasangannya ini tidak bisa mengerti, atau takut dihakimi, atau mungkin tidak mau membebani pasangannya. Ketika pasangan mulai menyembunyikan bagian tertentu, entah itu perasaan, entah itu masalah keuangan, ataupun masalah pekerjaan, sebenarnya mereka sedang membangun tembok. Lama-kelamaan, tembok ini akan semakin tinggi dan semakin menjauhkan kedua pasangan tersebut. Akhirnya perasaannya semakin jauh seperti jurang yang makin dalam, dan mereka seperti pasangan yang saling tidak mengenal lagi. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika mereka malah menemukan teman curhat yang lain. Disinilah celah perselingkuhan mulai terbuka. Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 25 yang berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Kalau sesama jemaat saja diperintahkan untuk saling jujur, apalagi ini suami istri yang memang Tuhan sudah persatukan menjadi satu daging. Lalu bagaimana prakteknya tentang keterbukaan ini? Pertama, keterbukaan itu harus dimulai dengan memberikan ruang yang aman. Kalau setiap kali pasangan curhat langsung dihakimi ataupun dikritik, lama-kelamaan mereka akan memilih untuk diam. Karena keterbukaan bukan hanya tanggung jawab yang berbicara, tetapi juga ada tanggung jawab dari orang yang mendengarkan. Yang kedua, biasakan untuk transparan bahkan dalam hal-hal yang kecil. Karena keterbukaan itu seperti otot yang harus dilatih setiap hari dalam hal-hal kecil, supaya suatu saat ketika ada masalah besar, dia sudah kuat. Yang ketiga, soal HP dan keuangan, buatlah tidak ada zona privasi di dalam pernikahan. Bukan karena saling
mengawasi, tetapi saling percaya. Justru ketika semuanya terbuka, maka kepercayaan itu akan semakin tumbuh dan menjadi kuat. Kembali ke Kejadian 2 ayat 25, ketika itu Adam dan Hawa saling telanjang tapi mereka tidak malu. Ini merupakan gambaran pernikahan jauh sebelum adanya dosa. Tapi setelah mereka berdosa, apa yang hal pertama yang mereka lakukan? Mereka saling menutupi diri dan bersembunyi. Menarik sekali bahwa dosa itu ternyata membuat manusia mau untuk menyembunyikan diri dari Tuhan maupun dari satu dengan yang lain. Jadi setiap kali kita mau menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita, ingat bahwa kita sedang mengulang dosa yang sama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi kabar baiknya di dalam Kristus kita bisa dikembalikan ke rancangan awal, di mana pada saat itu manusia mereka bisa saling terbuka, saling jujur, dan saling menerima tanpa rasa malu. Itu tadi prinsip kedua, dan sekarang kita akan masuk kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab. Banyak orang ketika menikah, mereka memikirkan bagaimana supaya perasaan berbunga-bunga itu tetap ada di dalam pernikahan. Tapi sebenarnya yang orang lupa bahwa di keluarga itu membutuhkan banyak tanggung jawab. Ada hak dan kebutuhan di sana yang harus dipenuhi. Cinta itu bicara soal perasaan. Tapi terkadang perasaan itu bisa berubah, sedangkan komitmen itu harus berjalan terus-menerus, yaitu sesuatu yang harus tetap berjalan meskipun terkadang perasaannya sedang tidak ada. Lalu tanggung jawab dalam pernikahan itu seperti apa? Kalau kita rangkum dalam Alkitab, ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan. Yang pertama adalah kebutuhan finansial. Rasul Paulus menulis di 1 Timotius 5 ayat 8, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Ayat ini sangat tegas. Orang yang tidak memelihara keluarganya sendiri disebut bahkan dia itu lebih buruk daripada orang yang bukan Kristen. Soal finansial ini biasanya ada 2 kejadian ekstrim. Ekstrim yang pertama, suami yang sama sekali tidak bertanggung jawab secara finansial. Tidak mau bekerja, malaslah sebutannya, sehingga membiarkan keluarganya kekurangan secara finansial. Atau ekstrim yang kedua, suami yang terlalu obsesi dalam mencari uang. Kerja siang malam mengejar karir tanpa henti dengan dalih bahwa semua ini dilakukan demi keluarga. Tapi ironisnya, keluarga justru tidak melihat kehadirannya. Anak-anak tumbuh besar tapi tidak pernah mengenal sosok ayahnya sendiri. Jadi mereka kehilangan sosok bapak yang seharusnya mereka miliki. 2 ekstrem ini bisa menyebabkan masalah, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Uang memang penting, segalanya butuh uang, tetapi uang tidak bisa menggantikan kehadiran. Karena itu kita masuk ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan emosional. Ini merupakan kebutuhan yang sering diabaikan. Ada suami yang merasa tanggung jawabnya sudah selesai ketika gaji itu sudah masuk ke rekening. Dalam pikirannya, kalau semua kebutuhan keuangan sudah tercukupi, berarti tanggung jawab dia sudah beres. Yang kurang adalah kehadiran, perhatian, dan rasa aman. Istri seringkali merasa tidak didengar, atau bahkan yang lebih parah, merasa tidak dihargai. Keluarga membutuhkan koneksi emosional. Kolose 3 ayat 19 mengingatkan, "Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Berlaku kasar itu bukan cuma soal memukul, tetapi juga mengabaikan perasaan pasangan. Dan tanggung jawab emosional ini bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada anak-anak. Efesus 6 ayat 4 berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Membangkitkan amarah di sini berbicara soal emosi, karena anak-anak juga butuh dukungan emosional. Tentunya dengan kehadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak. Masalahnya adalah seringkali orang tua menyerahkan didikan ini kepada sekolah atau bahkan kepada gereja. Jadi kalau anaknya bermasalah, mereka mulai menyalahkan sekolah atau menyalahkan gereja. Padahal tanggung jawab didikan ini berada di pundak orang tua. Untuk mendidik anak dibutuhkan waktu dan ruang emosional yang cukup. Tentunya juga mendidik mereka di dalam ajaran Tuhan. Satu lagi catatan bahwa anak-anak tidak belajar dari perkataan orang tua, melainkan mereka melihat
apa yang orang tua mereka lakukan. Karena itu didikan yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh kepada mereka. Kalau mau anak-anak itu takut akan Tuhan, maka orang tua pun harus memberikan contoh bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Selain kebutuhan emosional, ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan biologis. Ini adalah topik yang jarang dibahas di gereja, tetapi Alkitab mengungkapkannya dengan terbuka. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5 mengatakan, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama." Perhatikan, Alkitab menyebut ini sebagai kewajiban, bukan bonus. Bukan karena suami menghasilkan uang ataupun sebagai alat negosiasi, tetapi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan kedua pasangan. Banyak pasangan yang menggunakan hubungan intim sebagai senjata. Kalau sedang kesal ditolak, kalau mau sesuatu baru diberikan. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Mengapa kebutuhan ini sangat penting? Rasul Paulus melanjutkan di ayat 5, "Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak." Bertarak di sini artinya menahan hawa nafsu. Ketika kebutuhan biologis ini tidak dipenuhi di dalam pernikahan, maka mereka sedang membuka pintu godaan yang lebar. Tuhan merancang keintiman fisik ini sebagai hadiah eksklusif di dalam pernikahan. Tetapi ini bisa terjadi kalau diberikan dengan kasih. Jadi 3 kebutuhan ini, yaitu finansial, emosional, dan biologis, adalah tanggung jawab yang harus ditanggung bersama oleh suami istri. Dan kalau kita mau jujur, kebanyakan masalah di dalam keluarga ini kalau kita telusuri akan kembali ke 3 kebutuhan tadi. Sekarang kita masuk ke prinsip selanjutnya. Prinsip yang keempat adalah otoritas. 1 Korintus 11 ayat 3 berkata, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Jadi menurut Alkitab ada struktur otoritas yang jelas. Allah di atas Kristus, Kristus di atas suami, dan suami di atas istri. Mungkin ketika mendengar itu, ada yang berpikir, kok sepertinya tidak adil, kok seperti merendahkan perempuan. Tapi coba perhatikan, bahwa Kristus berada di bawah otoritas Allah. Tapi bukan berarti bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah. Begitu juga dalam pernikahan. Bukan berarti ketika istri menghormati otoritas suami, menyatakan bahwa istri itu lebih rendah. Suami dan istri setara di hadapan Tuhan. Tapi dalam fungsi keluarga, Tuhan sudah menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga. Efesus 5 ayat 22 dan 23 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Tapi ini yang paling penting. Di ayat berikutnya, Rasul Paulus mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi otoritas suami bukanlah otoritas diktator, melainkan sebuah otoritas yang mau menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi orang yang dipimpinnya. Biasanya ada 2 penyakit yang merusak prinsip otoritas ini. Penyakit yang pertama adalah suami yang menyalahgunakan otoritasnya. Suami terkadang menggunakan ayat ini untuk berusaha mengontrol istrinya dengan mengatakan bahwa ada ayat tertulis supaya istri itu tunduk terhadap suaminya. Jadi semua keputusan dia yang tentukan dan istri tidak boleh berpendapat apapun. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, "Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia." Perhatikan kata teman pewaris, bukan bawahan, bukan pembantu, tapi mitra bersama-sama untuk menerima kasih karunia Tuhan. Suami harus memimpin dengan penuh kasih. Penyakit yang kedua adalah bahwa di satu rumah tangga itu tidak ada yang memimpin. Ini sisi lain di mana suami tidak mengambil peran kepemimpinan. Di sana dia tidak menentukan, tidak mengambil keputusan apapun. Biasanya hal ini menjadi sangat parah sampai-sampai istri harus mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga tersebut. Akhirnya ada struktur yang salah di sini.
lama-kelamaan ini akan berdampak fatal. Bukan hanya berdampak antar pasangan, tetapi ini juga bisa berdampak kepada anak-anak. Berapa banyak orang yang akhirnya melakukan praktek penyimpangan seksual dikarenakan sang ayah atau suami itu tidak berperan sebagai pemimpin di dalam keluarga. Akibat dari kesalahan struktur ini sangat berdampak fatal. Suami harus mengambil alih kursi kepemimpinan, tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa mendengarkan pendapat istrinya. Justru suami yang bijak akan mendengarkan masukan dari istrinya. Tetapi tetap saja keputusan akhir harus diambil oleh suami. Jadi untuk para suami, otoritas itu bukan soal berkuasa, tetapi otoritas memiliki tanggung jawab yang lumayan besar. Dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan bagi para istri, memilih untuk menghormati otoritas suami berarti kita mempercayai struktur yang Tuhan tetapkan, walaupun terkadang itu tidak mudah. Itulah prinsip keempat, dan kita akan masuk ke prinsip yang terakhir menurut saya yang paling penting. Prinsip yang kelima adalah pengampunan. Prinsip ini saya taruh di bagian akhir bukan karena paling gampang, tapi ini justru ada hal yang paling sulit di dalam pernikahan. Dan prinsip ini akan menentukan bagaimana akhir dari pernikahan seseorang. Karena begini kenyataannya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang tidak menyakiti satu dengan yang lain. Suami mungkin pernah mengecewakan, begitupun dengan istri mungkin pernah melukai suaminya. Mungkin dalam perkataan ataupun dalam tindakan. Dan mungkin yang paling parah adalah kemungkinan salah satu pasangan melakukan selingkuh. Ini mungkin yang paling berat di dalam pernikahan. Pertanyaannya bukan apakah pasangan itu akan melakukan kesalahan, tapi pertanyaannya adalah ketika itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Dan disinilah prinsip pengampunan ini menjadi fondasi yang membuat bangunan keluarga tetap utuh. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Perhatikan standarnya, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Bukan ampuni kalau kesalahannya kecil, atau ampuni kalau dia sudah berubah. Tetapi standarnya adalah bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan Alkitab mengatakan, Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berbuat dosa. Itulah standar yang Tuhan minta kita terapkan di dalam pernikahan. Dan jujur saya katakan ini merupakan hal yang paling berat. Untuk mengampuni pasangan, saya yakin kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Agar Roh Kudus benar-benar menguatkan kita untuk mengetahui bahwa dosa kita itu lebih besar dan diampuni sama Tuhan daripada kesalahan pasangan yang telah dilakukan kepada kita. Pengampunan dalam pernikahan itu bukanlah sebuah anjuran, tetapi merupakan sebuah perintah. Dan ini merupakan bukti bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Kristus. 4 prinsip sebelumnya itu memang penting, tetapi tanpa pengampunan semuanya akan runtuh. Karena akan ada di mana momen ketika kesatuan itu diuji atau keterbukaan itu menyakitkan, akan ada waktu di mana tanggung jawab itu gagal dipenuhi, akan ada juga saat di mana otoritas itu salah digunakan, dan di setiap momen itu satu-satunya hal yang bisa membuat pernikahan itu tetap bertahan adalah dengan pengampunan. Pengampunan itu bukan karena pasangan kita pantas untuk menerimanya, melainkan karena kita terlebih dulu sudah diampuni oleh Kristus. Jadi itulah 5 prinsip pernikahan Kristen yang saya temukan di Alkitab. Kesatuan bukan 2 orang yang hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka ini sudah menjadi satu daging. Keterbukaan, telanjang tapi tidak malu, tanpa topeng, dan mereka memiliki keterbukaan yang total. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial, emosional, dan biologis. Otoritas struktur yang Tuhan sudah tetapkan, memimpin bukan dengan menindas, tetapi dengan melayani. Dan pengampunan adalah fondasi yang menopang keempat lainnya ketika ada badai yang datang di dalam keluarga. Menurut saya tidak ada keluarga yang menjalankan kelima prinsip ini dengan sempurna. Semua keluarga dalam proses belajarnya masing-masing. Tidak ada keluarga yang kebal dari masalah. Tapi saya yakin keluarga yang dibangun dalam fondasi firman akan tetap berdiri teguh. Kalau video ini memberkati kamu, bisa share ke teman atau keluarga kamu yang membutuhkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada prinsip yang tertinggal? Ataukah kamu tidak setuju dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.